Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas kelimpahan berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk memulai diskusi kita pada kelompok 4 kali ini mengenai wave function. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Sakir MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kita pada hari ini, dan juga kepada teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang akan melakukan presentasi kali ini. Yang pertama ada Nixia Tenri Ole, kemudian ada Bernita Randakila, Andi Mudria Mega Irmadani Ahkam, Hanifah Fuada, dan saya sendiri Yurni Milham. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, mengenai fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini pada awalnya membantu kita dalam mengidentifikasi kesamaan antara osilator harmonik dan juga partikel di dalam sebuah kotak. Karena dengan demikian kita bisa mengantisipasi bentuk dari osilator fungsi gelombang tanpa dilakukannya perhitungan yang rinci. Seperti partikel dalam kotak, partikel yang mengalami gerak harmonik terperangkap dalam sumur simetris di mana energi potensialnya itu naik ke nilai yang besar dan akhirnya mencapai sampai nilai yang tak terhingga untuk perpindahan yang cukup besar. Nah, di sini ada dua perbedaan penting. Yang pertama itu karena energi potensial naik menuju tak terhingga hanya sebagai X pangkat 2 dan tidak secara tiba-tiba, fungsi gelombang mendekati nol lebih lambat pada perpindahan besar daripada untuk partikel dalam kotak. Yang kedua, karena energi kinetik osilator bergantung pada perpindahan dengan cara yang lebih kompleks, dalam hal ini karena variasi energi potensialnya itu, kelengkungan fungsi gelombang juga bervariasi dengan cara yang lebih kompleks. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nixia Tenri Ole. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk fungsi gelombang. Fungsi gelombang untuk osilator harmonik memiliki bentuk Cx sama dengan konstanta normalisasi dikali dengan polinomial dalam X dikali dengan fungsi Gaussian berbentuk lonceng, di mana fungsi Gauss adalah fungsi dari bentuk E pangkat minus X kuadrat. Bentuk yang tepat dari fungsi gelombang adalah si Vx sama dengan NPHP Y X pangkat minus Y kuadrat per 2, di mana Y sama dengan X per alfa, dan alfa sama dengan H kuadrat per MK dikuadratkan dengan 1/4. Faktor HVY adalah polinomial Hermite yang dapat kita lihat pada tabel 9.1 di samping. Misalnya, karena H0Y sama dengan 1, fungsi gelombang untuk keadaan dasar atau keadaan energi terendah dengan P sama dengan 0 dari osilator harmonik adalah C0X sama dengan N0 E pangkat minus Y kuadrat per 2 sama dengan N0 E pangkat minus X kuadrat per 2A kuadrat. Oleh karena itu, kerapatan probabilitas adalah fungsi Gaussian berbentuk lonceng adalah C0 kuadrat X sama dengan N0 kuadrat E pangkat minus X kuadrat per alfa kuadrat. Fungsi gelombang dan distribusi probabilitas ditunjukkan pada gambar 9.23. Kedua kurva memiliki nilai terbesar mereka pada perpindahan 0, di mana X sama dengan 0, sehingga mereka menangkap gambaran klasik energi titik 0 yang timbul dari fluktuasi tanpa henti dari partikel terhadap posisi kesetimbangannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Bernita Randakila untuk melanjutkan presentasinya. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Fungsi gelombang untuk keadaan tereksitasi pertama dari osilator dengan keadaan V sama dengan 1
diperoleh dengan mencatat bahwa H1Y sama dengan 2Y adalah psi 1X sama dengan N1 dikali 2Y pangkat min Y kuadrat per 2. Fungsi ini memiliki simpul pada perpindahan 0, di mana X sama dengan 0, dan kerapatan probabilitas memiliki maksimum pada X sama dengan plus minus alfa, sesuai dengan Y sama dengan plus minus 1. Gambarnya dapat kita lihat di samping. Dalam kasus fungsi gelombang osilator harmonik pada persamaan 9.28, perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, fungsi Gaussian berjalan sangat kuat ke 0 saat perpindahan meningkat di kedua arah, sehingga semua fungsi gelombang mendekati 0 pada perpindahan yang besar. Yang kedua, eksponen Y kuadrat sebanding dengan X kuadrat X kali MK pangkat 1/2, sehingga fungsi gelombang meluru lebih cepat untuk massa besar dan pegas kaku. Yang ketiga, ketika P meningkat, polinomial Hermite menjadi lebih besar pada perpindahan besar, atau sebagai X pangkat V, sehingga fungsi gelombang bertambah besar sebelum fungsi Gaussian membuatnya menjadi 0. Akibatnya, fungsi gelombang menyebar pada rentang yang lebih luas, seiring dengan meningkatnya V. Dengan fungsi gelombang yang tersedia, kita dapat mulai menghitung sifat-sifat osilator harmonik. Misalnya, kita dapat menghitung nilai harap dari observable omega dengan menghitung integral dari omega sama dengan integral min tak hingga sampai dengan tak hingga psi V bintang omega psi V dx. Ketika fungsi gelombang eksplisit disubstitusi, integral terlihat rumit, namun polinomial Hermite dapat menyederhanakannya. Sebagai contoh, misalnya perpindahan rata-rata X dan perpindahan kuadrat rata-rata X kuadrat dari osilator ketika berada dalam keadaan yang sama dengan bilangan kuantum V adalah X sama dengan 0 kali X kuadrat sama dengan V tambah 1/2 kali H per MK pangkat 1/2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Andi Mudria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu hasil untuk X menunjukkan bahwa osilator sama-sama mungkin ditemukan di kedua sisi dari X sama dengan 0, seperti osilator klasik. Hasil untuk X kuadrat menunjukkan bahwa perpindahan kuadrat rata-rata meningkat dengan V. Peningkatan ini terlihat dari densitas probabilitas pada gambar di samping dan sesuai dengan amplitudo klasik ayunan yang meningkat ketika osilator menjadi lebih tereksitasi. Selanjutnya, energi potensial rata-rata dari sebuah osilator dengan nilai harapan V sama dengan 1/2 kx kuadrat sekarang dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan 1/2 kx kuadrat sama dengan 1/2 V ditambah 1/2 dikali H bar dikali K per M pangkat 1/2 sama dengan 1/2 dikali V tambah 1/2 H bar dikali omega. Energi total dengan bilangan kuantum V yaitu V ditambah 1/2 H bar dikali omega. Maka V sama dengan 1/2 EV. Karena energi total merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial, sehingga energi kinetik rata-rata osilator adalah EK sama dengan 1/2 EV. Hal tersebut membuktikan bahwa energi potensial dan energi kinetik pada osilator harmonik adalah sama, sehingga keduanya sama dengan 1/2 energi total, yang merupakan salah satu contoh dari teorema virial. Selanjutnya, jika energi potensial suatu partikel mempunyai persamaan V sama dengan AX pangkat B, maka potensial rata-rata dan energi kinetiknya dihubungkan oleh persamaan 2EK sama dengan B dikali V, di mana B merupakan osilator harmonik yang bernilai 2, sehingga EK sama dengan V. Osilator dapat ditemukan pada perpanjangan dengan V yang lebih besar dari E, yang merupakan larangan dalam fisika klasik, karena energi kinetiknya akan bernilai negatif. Misalnya, bentuk fungsi gelombang dalam keadaan dengan energi rendah
ada sekitar 8% peluang untuk menemukan osilator yang direnggangkan melampaui batasnya dan 8% peluang untuk menemukannya dengan kompresi yang dilarang secara klasik. Peluang ini tidak bergantung pada konstanta gaya dan massa dari osilator. Peluang ini ditemukan di forbidden region yang secara klasik menurun dengan cepat dengan meningkatnya V dan akan menghilang sepenuhnya saat V mendekati tak terhingga, yang merupakan prinsip dari korespondensi. Osilator makroskopis memiliki bilangan kuantum yang besar, sehingga peluang osilator untuk ditemukan pada forbidden region secara klasik sepenuhnya dapat diabaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dari presentasi dari Saudari Andi Mudria. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Hanifah Fuada. Baik, terima kasih. Langsung saja. Menurut mekanika klasik, titik balik atau XTP dari osilator terjadi ketika energi kinetiknya adalah 0, yaitu ketika energi potensialnya 1/2 kx kuadrat sama dengan energi totalnya atau E. Persamaan ini terjadi ketika XTP kuadrat sama dengan 2E per atau plus minus 2E per K pangkat 1/2. Nilai E adalah EV sama dengan V ditambah 1/2 H bar omega, dengan omega sama dengan K per M pangkat 1/2, dan V ialah bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Probabilitas menemukan osilator yang direntangkan melampaui perpindahan XTP adalah jumlah dari probabilitas psi kuadrat dx untuk menemukannya di salah satu interval dx yang terletak di antara XTP dan tak terhingga melalui persamaan P sama dengan integral XTP sampai tak terhingga psi kuadrat V dx. Variabel integrasi paling banyak dinyatakan dalam Y sama dengan X per alfa, dengan alfa adalah H bar per MK pangkat 1/2. Maka titik balik di sebelah kanan terletak pada, yaitu YTP sama dengan XTP per alfa, sama dengan 2V tambah T kali tambah 1/2 H bar omega per alfa kuadrat dikali K pangkat 1/2 sama dengan dihasilkan yaitu 2V tambah 1 pangkat 1/2. Untuk keadaan energi terendah atau V-nya itu 0, YTP sama dengan 1. Maka probabilitasnya adalah P sama dengan integral dari XTP sampai tak terhingga psi 0 kuadrat dx sama dengan alfa 0 kuadrat integral 1 sampai tak terhingga E pangkat minus Y kuadrat dy. Integral ialah contoh kasus khusus dari fungsi kesalahan atau error function dari Z yang didefinisikan melalui persamaan error function Z sama dengan 1 dikurang per 2 integral Z sampai tak terhingga E pangkat minus Y kuadrat dy. Nilai dari fungsi tersebut terdapat dalam perangkat matematika yang diberikan pada tabel di samping, yaitu tabel yang menunjukkan dari error function atau fungsi kesalahan. Sehingga P sama dengan 1/2 dalam kurung dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang error function 1 sama dengan 1/2 dalam kurung 1 dikurang nilainya error function 1 ialah 0,843 menghasilkan 0,079. Oleh karenanya, dalam 7,9% dari sejumlah besar pengamatan, setiap osilator dalam keadaan V sama dengan 0 akan ditemukan meregang sampai batas yang dilarang secara klasik. Ada probabilitas yang sama untuk menemukan osilator dengan kompresi yang dilarang secara klasik. Probabilitas total untuk menemukan osilator terowongan ke dalam larangan klasik wilayah dapat atau diregangkan atau dikompresi ialah sekitar 16%. Perhitungan serupa untuk keadaan V sama dengan 6
menunjukkan bahwa peluang menemukan osilator di luar titik balik klasik telah turun menjadi 7%. Demikian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.